Apple akhirnya resmi memperkenalkan produk terbarunya, di antaranya ada AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, SE 3, serta Ultra 3. Dan yang paling ditunggu yaitu iPhone 17 series. Apple meluncurkan 4 iPhone terbarunya, dan yang paling spesial adalah hadirnya iPhone Air yang menjadi iPhone paling tertipis saat ini. Di Zone Tech kali ini, kita akan bahas satu persatu dari semua produk Apple yang sudah diluncurkan. Dalam gelaran Apple event bertajuk O-Dropping, Apple juga memperkenalkan tvOS generasi terbaru AirPods Pro 3. tvOS ini datang dengan perombakan pada sisi desain serta memiliki sejumlah fitur-fitur baru termasuk yang berkaitan dengan kesehatan. AirPods Pro 3 tampil modern dan ringkas. Ya, perubahannya paling ketara pada tvOS ini ada pada charging case yang dibuat lebih ramping dan kecil. tvOS ini juga sudah mengantongi rating IP57, membuatnya lebih tahan terhadap skenario basah maupun berdebu. Apple benamkan chip H3 terbaru untuk AirPods Pro 3. Apple bukan aja janjikan konektivitas yang lebih cepat dan stabil, tapi juga efisiensi daya yang lebih baik. Dan chip H3 ini akan meningkatkan kualitas audio dan kemampuan active noise cancellation pada AirPods Pro 3. Ini yang menarik, Apple sematkan sensor kesehatan langsung di masing-masing earbuds AirPods Pro 3. Pengguna kini bisa melacak detak jantung saat berolahraga atau beraktivitas sehari-hari langsung dari AirPods Pro 3 tanpa perlu lagi bergantung pada smartband atau smartwatch seperti Apple Watch. Plus, dengan adanya iOS 26 dan pembaruan OS pada jajaran perangkat Apple, AirPods Pro 3 juga mendapatkan fitur Live Translation, fitur yang sudah lama diusung oleh jajaran tvOS premium Samsung. Fitur ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan orang yang berbicara bahasa berbeda secara real-time. iPhone akan mendengarkan lawan bicara, menerjemahkannya, dan membisikkan hasilnya langsung ke telinga pengguna melalui AirPods. AirPods Pro 3 sudah bisa dipesan secara pre-order dengan harga $249 atau setara dengan 4 jutaan rupiah, sementara penjualan perdananya akan digelar pada 19 September 2025 mendatang. Selanjutnya ada 3 watch series yang dirilis oleh Apple, antara lain Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3, dan Apple Watch Series 11. Ketiganya hadir dengan keunggulan berbeda sesuai segmennya. Yang pertama ada Apple Watch Ultra 3 diposisikan sebagai smartwatch paling canggih Apple hingga saat ini. Perangkat ini membawa layar terbesar dalam seri Apple Watch menggunakan teknologi LTPO3 OLED 1,98 inci dengan bezel lebih tipis dan tingkat kecerahan lebih tinggi hingga 3000 nits. Daya tahan baterai menjadi salah satu nilai jual utama dengan penggunaan normal mencapai 42 jam dan bisa diperpanjang hingga 72 jam di mode hemat daya. Pengisian cepat 15 menit mampu memberikan 12 jam penggunaan. Apple Watch Ultra 3 juga menjadi smartwatch pertama Apple dengan komunikasi satelit dual arah. Teknologi ini memungkinkan pengguna mengirim pesan, berbagi lokasi, hingga menghubungi layanan darurat saat berada di luar jangkauan seluler maupun Wi-Fi. Apple Watch Ultra 3 juga membawa fitur kesehatan baru termasuk sistem notifikasi hipertensi. Sistem ini menggunakan sensor jantung optik untuk memantau perubahan perilaku pembuluh darah dan memperingatkan pengguna akan potensi tanda-tanda tekanan darah tinggi kronis. Selain itu, ada juga fitur baru sistem skor tidur atau sleep score yang baru menganalisis kualitas tidur menggunakan data seperti frekuensi bangun, durasi, dan tahapan tidur. Yang kedua, ada Apple Watch SE 3 yang hadir sebagai jam tangan pintar dengan harga terjangkau tapi tetap membawa fitur kesehatan dan konektivitas yang penting. Apple Watch SE 3 tersedia dalam ukuran 40mm dan 44mm dengan pilihan warna Midnight dan Starlight. Model ini kini sudah mendukung layar Always On Display sehingga layar tetap dapat menampilkan informasi dasar seperti waktu dan notifikasi di layar kunci yang meredup. Fitur Always On Display biasanya membuat baterai perangkat lebih banyak terkuras. Meski begitu, Apple mengklaim daya tahan baterai bisa sampai 18 jam seharian. Jam ini juga dilengkapi fitur pengisian data cepat untuk pertama kalinya. Apple Watch SE 3 kini mengisi daya hingga 2 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Kata Apple, perangkat dapat mengisi daya hingga sekitar 80% hanya dalam waktu 45 menit.
Sementara pengisian daya selama 15 menit disebut dapat menambah daya tahan baterai hingga 8 jam untuk penggunaan sehari-hari. Fitur kesehatan di Apple Watch SE 3 semakin lengkap, seperti notifikasi detak jantung, cycle tracking, kebugaran kardio, hingga fitur keselamatan seperti fall detection, crash detection, emergency SOS, dan check-in. Dengan chip S10 terbaru, Apple Watch SE 3 menghadirkan performa mulus untuk mendukung Siri di perangkat, gesture double tap dan wrist flick, serta konektivitas 5G. Yang terakhir, ada Apple Watch seri 11 tersedia dalam ukuran 42mm dan 46mm dalam casing aluminium warna black, rose gold, silver, dan space gray. Apple Watch seri 11 juga tersedia dalam material titanium, warna natural, gold, dan slate. Layarnya menggunakan kaca Ion X yang 2 kali lebih tahan gores dibandingkan Apple Watch seri 10, sehingga lebih awet digunakan sehari-hari. Seri ini juga udah dilengkapi dengan fitur notifikasi hipertensi, fitur yang mampu mendeteksi tanda-tanda tekanan darah tinggi kronis melalui sensor optik. Selain itu, seri 11 juga menghadirkan sleep score untuk menilai kualitas tidur. Daya tahan baterai Apple Watch seri 11 diklaim meningkat hingga 24 jam pemakaian normal, lebih lama dari pendahulunya. Ketiga smartwatch ini dibekali sistem operasi watchOS 26 secara bawaan. Untuk harganya sendiri, Apple Watch Ultra 3 dimulai dari $799 atau sekitar 13,1 jutaan rupiah, Apple Watch SE 3 seharga $249 atau sekitar 4,1 juta rupiah, dan Apple Watch seri 11 $399 atau sekitar 6,6 juta rupiah. Semuanya bisa dipesan pre-order mulai 9 September waktu Amerika Serikat dan akan tersedia di berbagai wilayah pasar mulai 19 September. Apple akhirnya resmi memperkenalkan iPhone 17 series dalam acara Apple Event yang digelar pada 9 September pagi waktu Cupertino atau 10 September pukul 12 malam di Steve Jobs Theater Apple Park. Seri terbaru ini hadir dalam beberapa model dengan peningkatan di sisi desain, kamera, performa, dan integrasi AI. Quartet ini terdiri dari iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, dan 17 Pro Max. Untuk iPhone 17, smartphone ini mengusung layar panel Super Retina XDR dengan ukuran 6,3 inci yang dibuat bezel-less dan untuk kali pertama sudah didukung refresh rate 120Hz. iPhone 17 ditenagai prosesor A19 yang memaksimalkan kemampuan Apple Intelligence. A19 punya 6 core CPU untuk membuat iPhone 17 lebih responsif dan efisien daya baterainya. Di sektor kamera, iPhone 17 membawa sensor utama 48MP dan lensa ultrawide 48MP. Peningkatan signifikan justru ada di bagian depan. Apple menggunakan kamera center stage di bagian depan yang mampu memaksimalkan kualitas foto selfie. Yang menjadi kejutan adalah hadirnya iPhone Air, smartphone super tipis dengan ketebalan hanya 5,6mm dengan bobot super ringan. Meskipun tipis, layarnya berukuran 6,5 inci dengan dukungan ProMotion 120Hz dan diberikan lapisan ceramic shield 2. Untuk menjaga desainnya yang ramping, Apple hanya menyematkan satu kamera utama 48MP dan kamera depan 18MP. Yang unik adalah dapur pacunya. iPhone Air ditenagai A19 Pro. Apple klaim chip ini memiliki CPU dengan kecepatan paling tinggi untuk iPhone saat ini. iPhone seri Pro memang akan selalu disorot lantaran spesifikasi yang lebih canggih. iPhone 17 Pro dibekali layar 6,3 inci, sedangkan Pro Max mengusung layar seluas 6,9 inci dengan kualitas visual maksimal. Versi Pro juga mengalami perubahan desain di bagian belakang. Ada 3 warna yang tersedia, silver, deep blue, dan orange. Apple juga menggunakan material aluminium yang membuat varian tertinggi iPhone 17 series ini lebih ringan dari sebelumnya. Menariknya, sekarang bodi belakang iPhone 17 Pro diberikan lapisan ceramic shield 2, membuatnya tampil beda dengan warna dual tone yang lebih catchy. Apple membekali iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max 3 kamera di bagian belakang menggunakan sensor masing-masing 48MP. Apple menyebut ini kali pertama mereka menyematkan sensor 48MP kepada 3 lensanya, masing-masing wide, ultra wide, dan tetra prism telephoto. iPhone 17 Pro juga memiliki kamera depan 18MP center stage yang berkualitas tinggi. Untuk menjaga suhu, keduanya kabarnya akan memakai sistem pendingin vapor chamber baru agar tetap adem saat dipakai kerja berat. Dapur pacunya ditenagai chip A19 Pro dengan GPU 6 inti dipadukan opsi penyimpanan hingga 1TB. iPhone 17 seri seluruhnya tersedia dalam memori internal mulai dari 256GB. Soal harga, iPhone 17 reguler tersedia dengan harga $799 atau sekitar 13,1 juta rupiah, sementara iPhone Air dijual $999 atau sekitar 16,4 juta rupiah. iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max tetap dijual dengan harga yang serupa dengan yang sebelumnya. Model Pro dijual mulai $1.099 atau setara dengan 18 juta rupiah,
Sedangkan iPhone 17 Pro Max dibanderol harga $1.199 atau setara dengan Rp19,7. Masa pre-order di Amerika Serikat dibuka mulai 12 September dengan penjualan perdana pada 19 September 2025 mendatang. Untuk pasar Indonesia, biasanya masuk resmi beberapa bulan setelahnya. So, itu dia produk Apple terbaru yang dirilis pada Apple Event 2025 kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Izon Tech, dan pantengin terus update terbaru dari kami di Instagram dan TikTok Izon Indonesia untuk mengetahui informasi terbaru. See you!